Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Para santri kelas 10 Madrasah Aliyah Normal Islam Putra, kembali pada hari ini kita bersama mempelajari mata pelajaran An-Nahwu. Tema pembahasan kita pada hari ini adalah Al-Asma Al-Mausulah, kata-kata yang dijadikan sebagai kata sambung. Dalam bahasa Arab disebut al-asma al-mausulah, atau lazimnya disebut dengan isim mausul. Pada tema kita kali ini yang ingin kita pelajari, yang ingin kita capai, ada 3 sub-bahasan. Pertama, kita akan mempelajari kata-kata apa saja dalam bahasa Arab yang digunakan sebagai kata sambung atau yang lazimnya disebut dengan isim mausul, serta bagaimana penggunaan kesemuanya tersebut. Kedua, nanti kita akan membahas dengan istilah silah atau yang disebut dengan silah mausul. Ketiga, kita juga akan membahas istilah a'id. Nah, pada bagian pertama ini kita akan mempelajari kata-kata apa saja yang digunakan dalam bahasa Arab itu sebagai kata sambung atau yang disebut dengan isim mausul, dan bagaimana juga penggunaannya. Coba kalian perhatikan contoh berikut. Pertama, ghalabtur rajula alladhi ghalabani. Ghalabtu, saya telah berhasil mengalahkan ar-rajula, seorang laki-laki, yang ghalabani, yang dulunya pernah mengalahkanku. Dalam kalimat ini coba kalian perhatikan yang berwarna merah. Kata yang berwarna merah adalah alladhi. Itu yang disebut dengan isim mausul. Ternyata kata ini didahului oleh kata ar-rajul yang berbentuk tunggal, mufrad, dan juga berbentuk muzakkar. Berarti kata alladzi di sini digunakan dalam bentuk muzakkar mufrad. Kembali perhatikan contoh yang kedua. Hadara rajulani, telah datang oleh 2 orang laki-laki, alladzani kana musafiraini. Itu salah tulisannya. Itu bacaannya musafiraini. Coba kalian perhatikan kata yang berwarna merah. Alladzani. Itu yang disebut dengan isim mausul. Tetapi ternyata sebelum alladzani ada kata ar-rajulani. Pertama berbentuk muzakkar, tetapi bentuknya musanna untuk 2. Berarti kata alladzani juga isim mausul yang digunakan dalam bentuk muzakkar, tetapi untuk kata yang berbentuk musanna. Kalian perhatikan lagi contoh ketiga. Uhibbul mudarrisin alladzina 'allamuni. Saya menyukai
para guru yang telah mengajariku. Coba kalian perhatikan kata yang berwarna merah. Alladzina. Itu yang disebut dengan isim mausul. Tetapi ternyata sebelumnya adalah kata al-mudarrisina. Kata ini berbentuk muzakkar tapi dalam bentuk jamak. Berarti alladzani, alladzina, ketiganya ini yang disebut dengan isim mausul atau kata-kata yang digunakan sebagai kata sambung dalam bahasa Arab. Ketiganya ini digunakan buat dalam bentuk muzakkar. Tetapi perbedaannya ketiga kata ini ternyata alladzi dalam bentuk mufrad, alladzani dalam bentuk musanna, alladzina dalam bentuk jamak. Coba kembali kalian perhatikan contoh yang berikut. Safaratil mar'atul lati kanat indana. Telah pergi, telah musafir oleh seorang wanita yang tadinya ada dengan kita. Kata yang berwarna merah adalah allati. Itu yang disebut dengan isim mausul. Ternyata sebelumnya adalah kata al-mar'ah, wanita artinya. Berarti ini dalam bentuk muannas. Kedua, ja'atil mar'atani allatani taskunani amamana. Telah datang oleh dua orang wanita yang kedua wanita itu tinggal di depan rumah kami. Kata allatani itu yang disebut dengan kata isim mausul. Kalau diperhatikan ternyata sebelumnya adalah kata al-mar'atani. Mar'ah juga bentuknya muannas tetapi dalam bentuk musanna untuk dua. Contoh ketiga, ra'aitul ummahati. Saya melihat beberapa orang ibu allai yashtaghilna fil masna, yang mana para ibu itu telah sedang bekerja di pabrik, di perusahaan. Kata allai itu yang disebut dengan isim mausul. Ternyata sebelumnya adalah al-ummahat. Ummahat itu berbentuk muannas tapi dalam bentuk jamak. Berarti kata allati, allatani, allai, ketiga kata ini juga disebut isim mausul. Tapi penggunaannya untuk yang berbentuk muannas. Bedanya kalau allati dalam bentuk mufrad, allatani dalam bentuk musanna, allai dalam bentuk jamak. Coba kalian perhatikan lagi contoh berikut. Ahsin ila man ahsana ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang berbuat baik kepada kamu. Di sini ada kata yang berwarna merah man. Ini juga disebut isim mausul. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu. Berarti kata man ini adalah isim mausul tapi digunakan untuk orang. Berbeda nanti dengan kata yang sebelum di bawahnya. La ta'kul ma la tastati'u hadmahu. Jangan kamu memakan sesuatu yang tidak mampu kamu cerna. Di sini juga ada kata man. Kata ma. Berarti ma itu juga termasuk dalam kata isim mausul. Tetapi digunakan untuk benda atau bukan orang. Jadi dari pelajaran ini kita bisa mengenal
dari pelajaran ini, dari contoh ini, isim mausul itu diantaranya alladzi, alladzani, alladzina. Ketiga kata ini digunakan untuk sesuatu yang berbentuk mudzakkar. Tetapi bedanya tadi itu alladzi buat yang berbentuk mufrad, alladzani buat yang berbentuk musanna, alladzina buat yang berbentuk jamak. Sementara allati, allatani, allai juga isim mausul tetapi buat yang berbentuk muannas. Bedanya juga sama, allati dalam bentuk mufrad, allatani dalam bentuk musanna, allai dalam bentuk jamak. Sementara man dengan ma ini penggunaannya lebih sifatnya umum. Bisa kepada yang berbentuk muzakkar atau yang berbentuk muannas. Buat bisa kepada yang berbentuk mufrad, bisa kepada yang berbentuk musanna atau kepada yang berbentuk jamak. Tetapi bedanya kalau man digunakan kepada orang, sementara ma itu digunakan kepada yang bukan orang, benda atau yang lainnya. Nah, itu yang terkait kata-kata yang digunakan sebagai kata sambung dalam bahasa Arab. Pada pertemuan kita kali ini kita cukupkan ini dulu pembahasan kita pada poin pertama, yaitu kata-kata yang digunakan sebagai kata sambung dalam bahasa Arab serta penggunaannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para santri kelas 10 Madrasah Aliyah Normal Islam Putra, kembali pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran mata pelajaran An-Nahwu. Tema pembahasan kita masih melanjutkan pembahasan Al-Asma Al-Mausulah. Pada minggu sebelumnya kita mempelajari kata-kata yang digunakan sebagai isim mausul. Ada 8 kata yang disebutkan pada minggu kemarin, yaitu diantaranya 3 buat yang digunakan buat yang berbentuk muzakkar, yaitu alladzi, alladzani, alladzina. Alladzi lil mufradil muzakkar, alladzani lil musanna muzakkar, alladzina li jama'ati dzukur. Dan 3 juga yang digunakan buat muannas, yaitu allati, allatani, allai. Allati lil mufradatil muannasah, allatani lil musanna muannas, allati li jama'atil inas. Kemudian ada man dan ma. Man ini lil aqil, untuk orang. Sementara ma li ghairil aqil, untuk yang bukan orang. Nah, itu pembahasan kita pada minggu kemarin. Pada hari ini kita akan mempelajari istilah silah dan aid. Silah dan aid. Kalau kalian perhatikan contoh berikut, uhibbul mudarrisina alladzina 'allamuni. Isim mausul atau kata sambung dalam kalimat ini adalah alladzina. Nah, coba kalau kalian perhatikan kalimat yang terletak setelah isim mausul, yaitu kata allamuni.
Allamuni ini bentuknya fi'il madhi, fi'lun madhi. Wawnya dhamirun muttasilun fa'il. Berarti kalimat ini sudah berbentuk jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Alladzi isim mausul, allamuni dari kata allama fi'lun madhin, sementara wawnya dhamirun muttasilun fa'ilun dan nunnya itu adalah maf'ulun bih. Nah, kalimat yang terletak setelah isim mausul ini yang disebut dengan silah atau lazimnya disebut dengan silah mausul. Jadi silah itu adalah kalimat yang terletak setelah isim mausul. Harus berbentuk kalimat. Baik bentuk kalimatnya itu jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Yang penting berbentuk kalimat. Ini yang disebut dengan silah. Sementara di dalam kalimat silah tersebut terdapat dhamir. Dhamir yang sesuai dengan isim mausul yang disebutkan. Kalau kita perhatikan di sini dalam kalimat allamuni, kalimat yang terletak setelah isim mausul terdapat dua dhamir, yaitu pertama waw, yang kedua yaul mutakallim. Nah, kalau kita perhatikan yang sesuai dengan isim mausul adalah waw, bukan ya mutakallim. Karena alladzi ini untuk yang berbentuk jamak muzakkar. Yang sesuai dengan alladzina adalah wawul jamaah. Nah, waw jamaah ini yang disebut dengan aid. Aid adalah dhamir yang ada di dalam kalimat silah. Sementara silah adalah kalimat yang terletak setelah isim mausul. Jadi kesimpulannya saya ulangi, silah adalah kalimat yang terletak setelah isim mausul. Baik bentuknya itu jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il, atau jumlah ismiyah, mubtada dan khabar. Sementara dhamir yang terletak di dalam kalimat silah itu disebut aid. Para santri sekalian yang berbahagia, coba sekarang kalian buka Al-Qawaid, bukunya Al-Qawaid, Al-Qaidah. Al-ismul mausul, isim mausul itu apa? Ismun ma'rifatun. Yata'ayyanul maqsudu minhu bijumlatin ba'dahu tusamma silatan. Isim mausul itu adalah kata sambung yang berbentuk ma'rifah. Maksud, orang akan bisa paham dengan kalimat itu dengan kalimat yang terletak setelahnya. Kalimat yang terletak setelahnya itu disebut dengan silah atau lazimnya disebut silah mausul. Yajibu an tashtamila silatu ala dhamirin. Kalimat yang disebut dengan silah itu harus mencakup dhamir. Harus terdapat dhamir yang sesuai dengan isim mausul. Dhamir yang sesuai dengan isim mausul itu yang disebut dengan aid. Sementara isim mausul, kata sambung yang digunakan dalam bahasa Arab itu ada 10 yang disebutkan. Pertama, alladzi, alladzani, alladzina. Alladzi lil mufradil muzakkar, alladzani lil musanna muzakkar, alladzina li jama'ati dzukur. Allati, allatani, allai, allati lil mufradatil muannasah, allatani lil musanna muannas, allai li jama'atil inas. Sementara man dengan ma, man lil aqil, ma li ghairil aqil.
Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan kita yang terkait dengan pembahasan al-asma al-mausulah. Saya ulangi lagi, dalam pembahasan dalam tema al-asma al-mausulah, kalian tujuan pembelajaran ini supaya memahami pertama kata-kata yang digunakan sebagai kata sambung dalam bahasa Arab itu atau yang disebut dengan isim mausul itu apa saja. Di dalam buku disebutkan 8 kata dan bagaimana juga penggunaannya. Yang kedua, siswa memahami istilah silah. Silah adalah kalimat yang terletak setelah isim mausul. Jadi setelah isim mausul itu harus berbentuk kalimat, jumlah. Baik jumlah itu berbentuk fi'il fa'il, disebut jumlah fi'liyah, ataupun terdiri daripada mubtada dan khabar, yang disebut dengan jumlah ismiyah. Sementara dengan aid adalah dhamir yang terdapat di dalam kalimat yang terletak setelah isim mausul tersebut. Tapi syaratnya harus sesuai dengan isim mausul. Kalau tidak sesuai dengan isim mausul, itu bukan aid. Ini pembahasan kita yang terkait dengan al-asma al-mausul. Silakan para santri baca bukunya. Kalian baca, pelajari. Kalau masih terdapat kesulitan-kesulitan, silakan bertanya dengan orang terdekat dulu. Ayah, bunda di rumah, atau siapa saja yang bisa membantu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, menjadikan kita min ibadihi salihin wa min warathati jannatin na'im. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi